Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Putra, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Bisnis Manajemen Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, izin saya akan memaparkan hasil penelitian tesis dengan tema pengembangan bisnis dengan judul Strategi Pengembangan Bisnis Kasur Busa merek Davom by Innoak. Berikut adalah latar belakang dari penelitian tesis ini. Bisnis kasur busa Davom by Innoak ini sudah berjalan sehingga sudah memiliki customer dengan customer insight existing dan potensial customer pada bisnis kasur busa ini. Hasil daripada customer insight tersebut diharapkan mampu memetakan segmentasi konsumen secara lebih mendalam sehingga dapat menyempurnakan model bisnis kasur busa Davom by Innoak. Pemahaman mengenai kondisi internal dan eksternal perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan yang tepat. Lalu pemetaan customer insight menggunakan matriks Ansoff dan matriks internal eksternal. Hasil pemetaan digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis kasur busa merek Davom by Innoak. Daripada latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian menjadi 4, yaitu bagaimana pandangan konsumen kasur busa Davom by Innoak, lalu bagaimana gambaran mengenai bisnis model Davom, lalu bagaimana kondisi bisnis kasur busa Davom by Innoak, lalu apa aja sih strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnis kasur busa Davom by Innoak. Teori yang digunakan ada 5, yaitu Customer Insight dengan Empathy Map, lalu Ansoff Matrix, lalu Internal External Matrix, Boston Consulting Group Matrix, dan Business Model Canvas. Pembahasannya adalah pertama dari Customer Insight. Ada peta empati yang kita gali dengan wawancara. Kita bagi dua customer kita karena dalam bisnis kasur busa ini kita menjual tidak hanya ke end user namun ke reseller atau intermediate, yaitu toko-toko furniture atau toko-toko mebel. Pertama dari yang konsumen intermediate, yaitu toko-toko tadi. Kebanyakan mereka menjawab tahu Davom ini daripada sales karena kita menggunakan sistem sales door to door jemput bola untuk menawarkan produk Davom ini ke toko-toko. Terus sampai ke nilai dan harapannya dan kekurangan kelebihan. Terus untuk customer end user, ya end user ini umumnya tahu dari toko yang tadi kita masukkan produk kita. Begitu Davom sudah masuk di toko furniture, lalu ke customer end user ini datang ke toko itu, lalu dari pihak toko menjelaskan tentang Davom kepada mereka, baru mereka tahu tentang Davom dan mereka membeli Davom. Lanjut, hasil pembahasan kedua yaitu dari kuesioner. Jadi kita untuk mengetahui hasil wawancara, mengetahui customer insight menjadi 2, wawancara dan kuesioner. Ada sumber informasi efektif, informasi apa aja yang dibutuhkan sama customer, lalu alasan memilih produk tertentu karena produk kasur di pasaran banyak, terutama yang busa juga banyak begitu. Lalu apa aja sih faktor yang membuat mereka tertarik dengan Davom begitu dibandingkan merek lain. Kemudian ada jenis kekhawatiran dan nilai yang diharapkan oleh customer akan produk Davom. Lalu apa aja yang konsumen katakan dan lakukan? Ini sudah dipetakan juga dari hasil kuesioner kita dibagi menjadi dalam diagram pie ini. Lalu bisnis model kasur busa Davom, merek Davom by Innoak, memiliki key partner dari Innoak karena Davom itu adalah rebranding daripada busa Innoak. Makanya dalam penamaan tidak bisa dilepas antara Davom dan Innoak sehingga digabung menjadi Davom by Innoak karena Davom adalah rebranding daripada busa Innoak dan tunggal sehingga kita bergantung pada satu supplier busa yaitu busa Innoak. Kemudian kita juga membutuhkan supply kain cover karena kita rebranding, kita membeli busa dari Innoak, kita berikan cover dan merek dan sudut karton yaitu dan plastik, lalu kita pasarkan dengan judul Davom by Innoak. Terus kegiatan aktivitas daripada bisnis model kasur busa Davom yaitu produksi dan pemasaran. Produksi yang dimaksud adalah kita membungkus busa Innoak dengan
kain dan merek Davom, lalu kita packaging dan kita pasarkan dengan menggunakan sales dan jalur distribusi yang sudah kita bentuk. Lalu key resource-nya adalah material busa, material kain, dan SDM. Nilai value proposition-nya yaitu produk berkualitas tinggi, bergaransi, memiliki keindahan, memiliki banyak variasi, dan harga bersaing. Customer relationship-nya adalah personal assistant, channelnya merchandise, spanduk, sosial media, website. Ketika sales datang ke toko-toko dan membuat kesepakatan pemesanan, saat pengiriman kita kasih spanduk untuk branding juga di toko itu, lalu merchandise berupa kaos untuk karyawan tokonya, sehingga promosi akan terus berjalan saat customer itu dilayani oleh anak buah toko dengan menggunakan kaos Davom tadi. Lalu kita juga aktif di sosial media seperti Instagram, terus website dan sosial media lainnya. Lalu untuk customer segment, kita ke mass market, intermediate, yaitu toko furniture dan toko mebel, lalu end user dan instansi. Untuk instansi ini seperti pengadaan begitu, kebutuhan asrama, mes, rumah sakit, kos-kosan, dan lain-lain. Lalu cost structure-nya daripada biaya operasional dan biaya variabel, revenue stream-nya murni margin dari penjualan produk. Lalu di pembahasan berikutnya adalah analisis matrix Ansoff. Di bisnis kasur busa merek Davom by Innovac ini bukan bisnis baru. Bisnis kasur sudah ada dari lama. Kasur juga macam-macam, ada kasur busa, ada kasur pegas, ada kasur angin, segala macam. Jadi Davom ini sifatnya memasuki pasar yang sudah ada, sehingga dalam kategorinya di sini merupakan kategori penetrasi pasar. Karena kasur adalah produk lama dan marketnya pun market lama, sehingga market sudah ada, masuk oleh Davom ke pasar yang sudah berjalan. Davom bukan produk baru di industri kasur busa. Innovac sudah ada lama, tapi kita cari pembedanya sehingga menjadikan peluang untuk Davom bisa masuk, bisa ikut di pasar yang sudah ada tadi, khususnya pasar kasur busa merek Innovac. Pasar kasur Indonesia merupakan pasar yang telah ada dan terbentuk sejak lama. Jelas karena kebutuhan kasur setiap orang membutuhkan, dan pasar di kasur ini sudah lama, dan Davom berusaha bagaimana caranya walaupun pasar sudah ada, pemain sudah banyak, tapi harus ada pembeda sehingga tetap bisa masuk ke pasar kasur. Lalu analisis internal faktor evaluation matrix. Posisi Davom ada di kuadran 1 dengan nilai IFE sebesar 3,3 dan EFE sebesar 3,2. Pada kuadran 1 menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk dilakukan oleh Davom ialah menumbuhkan dan mengembangkan bisnis Davom. Karena sudah ada sejak lama market bisnis kasur, sehingga fokusnya Davom by Innovac adalah bagaimana bisa menumbuhkan serta mengembangkan bisnis Davom dengan menggali potensi dan peluang yang masih ada begitu. Lalu pembahasan berikutnya analisis Boston Consulting Group Matrix. Posisi Davom ada di kuadran bintang dengan relatif menunjukkan sebesar 0,82 dan pertumbuhan bisnis sebesar 15,29%. Produk-produk Davom diminati oleh konsumen karena dalam kurun waktu yang ada kita bahas di tesis menunjukkan bahwa Davom diterima di pasar dengan peningkatan yang signifikan di bulan-bulan ke pertengahan sampai akhir daripada bahan untuk penelitian ini. Produk-produk Davom diminati oleh konsumen, pendapatan Davom tergolong besar dibandingkan pengeluaran. Tindakannya apa? Yaitu inovasi pada produk dan pelayanan. Lalu analisis dan evaluasi strategi Davom by Innovac. Pemasaran di intermediate, di dalam customer intermediate, kita fokus di pembekalan informasi melalui personal assistant. Setelah tadi barang masuk dan dipasarkan oleh mereka, yaitu toko furniture atau toko mebel, sales dan kami dari office tetap maintain agar suatu saat nanti ada merek lain ingin menggeser Davom di pasar, menjadi tidak bisa karena sudah ada engage antara antara toko furniture tadi dengan pihak Davom. Lalu di konsumen and user fokus pada pendekatan secara personal dan pemanfaatan media sosial. Umumnya konsumen and user ini akan datang ke toko mencari yang
sesuai dengan anggaran dan kenyamanan. Itu dibutuhkan penjelasan daripada tokonya itu sendiri, sehingga selain kita mengiklankan diri di sosial media dan di jalan dengan spanduk dan banner, toko juga kita arahkan agar bisa menjual Dafom ini kepada konsumennya, sehingga terjadi penjualan kepada toko dari kita, toko ke bawah pun juga bisa jualan begitu. Lalu untuk konsumen instansi, untuk proyek seperti mes, asrama, rumah sakit, kos-kosan, dan lain sebagainya, dibutuhkan untuk mengikuti lelang atau pendekatan terhadap instansi yang dituju dan sarana penghubung yang mampu menjadikan solusi terhadap keluhan, saran, dan kritik konsumen, sehingga saat ada pemilihan sedang presentasi lelang produk, kita bisa dipilih sama instansi tersebut agar menggunakan produk kita sebagai yang dibelanjakan oleh mereka begitu. Lalu operasional, penjadwalan pemesanan bahan baku dan penyetokan ulang terhadap persediaan produk. Quality control sangat penting untuk dilakukan hampir di semua bisnis. Dilakukan agar produk Dafom dapat terjaga kualitas dan keindahannya sehingga tetap memberikan nilai kepada konsumen. Lalu keuangan, pengelolaan hutang dan piutang Dafom. Dafom ini selain core-nya adalah packaging karena rebranding, ngambil disuplai busa dari Innoak lalu dibungkus dengan merek Dafom. Kegiatan inti lainnya adalah pengelolaan hutang dan piutang. Dafom mendapat suplai busa dari Innoak dengan pembayaran tempo 2 bulan dan Dafom 3 bulan, dan Dafom menjual ke toko furniture dengan 2 bulan dengan tempo juga, sehingga ada gap 1 bulan bagaimana agar ketika ada meleset pembayaran dari bawah dari toko tidak melebihi 3 bulan, yaitu tidak melebihi maksimal yang diberikan Innoak kepada Dafom, sehingga pengelolaan hutang dan piutang menjadi sangat penting dalam bisnis kasur busa Dafom by Innoak. Lalu kesimpulan, 1. Dafom dapat memenuhi harapan konsumen, terbukti daripada penjualan yang tercatat di data keuangan yang disuguhkan di tesis. Lalu penambahan konsumen instansi pada blok segmentasi konsumen. Seiring berjalannya waktu, saat itu Dafom menyasarkan sasarannya pada end user dan toko, ternyata ada lagi konsumen instansi sehingga kami kategorikan sebagai segmentasi konsumen yang dituju oleh Dafom begitu. Lalu sesuai alat analisis, Dafom berada pada kondisi yang tepat untuk terus berkembang dan bertumbuh. Terbukti dari Boston Consulting Group, Group Matrix, terus analisis internal dan eksternal, lalu Matrix Ansoff, Dafom berada pada posisi yang bagus sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar dan lebih baik. Lalu manajemen Dafom terus memberikan edukasi kepada pasar mengenai produknya. Saran, penelitian selanjutnya dapat menilai dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap aktivitas bisnis Dafom. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji keunggulan dan kelemahan kompetitor. Kompetitor di kasur busa banyak. Adapun cara untuk Dafom tetap bisa masuk pasaran adalah dengan memberikan beda daripada kompetitor lain yang tadi. Dan perbedaan ini banyak ragamnya, dimulai dari perbedaan harga, perbedaan kualitas, perbedaan tebal, perbedaan density, segala macam. Karena di pasar bisnis kasur busa khususnya sangat kompetitif. Sekian penjelasan dan dari pemaparan tesis kali ini. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.